要让他们血债血偿！你已入魔，若为我而痛。大胆！Hai Sobat Jovi, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari film Perfect World, yaitu episode ke-7. Pada part kali ini akan menceritakan kisah masa lalu yang dialami oleh Shihao sebelum dia berpisah dengan kedua orang tuanya. Nah, gimana kan masalahnya Shihao? Kalau gitu tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan pada part kemarin, setelah itu Dewa Willow pun membuka ingatan masa lalunya Shihao. Dan kita pun kembali ke masa lalu. Di sini dijelaskan bahwa orang tuanya Shihao pergi keluar untuk mencari kakek Shihao, yang mana kakeknya Shihao ini sebelumnya pergi untuk menyiapkan bahan pemenuhan Shihao. Dan dia membunuh anak Pishu atau binatang dalam legenda Cina yang berbentuk naga berkaki 4 untuk dijadikan bahan pemenuhan Shihao. Namun karena hal itu, sang kakek pun dikejar oleh Pishu dewasa. Dan mendengar kabar itu, ayah dan ibu Shihao pun pergi keluar untuk mencari sang kakek. Karena hidup matinya belum diketahui sampai saat itu juga. Dan karena itu, Shihao pun dititipkan kepada sang bibi di istana Wu. Dan setelah orang tuanya Shihao pergi, anaknya si bibi atau sepupunya Shihao yang bernama Shirui menggunakan kekuatan pupil gandanya untuk melihat tulang di tubuh Shihao dan memberitahu ke ibunya bahwa Shihao memiliki tulang yang tertinggi. Mengetahui hal itu, sang bibi pun terlihat memiliki niat jahat kepada Shihao. Di sini, pencarian kakek Shihao yang dilakukan oleh ayah dan ibunya Shihao masih berlangsung dan memakan waktu berbulan-bulan dan belum menemukan hasilnya. Dan selagi orang tua Shihao pergi, bibinya ini berjanji akan mengajak Shihao bertemu dengan burung bangau ciu yang sangat lucu. Shihao pun sangat antusias dengan hal itu, dan ia selalu menagih janjinya kepada bibinya. Sampai akhirnya, suatu hari Shihao pun diajak oleh sang bibi untuk melihat burung bangau ciu. Shihao sangat bersemangat mendengarnya, namun ternyata bibinya malah mengajaknya ke sebuah ruangan bawah tanah istana Wu. Di sini ternyata sang bibi ingin mengambil tulang tertinggi milik Shihao dan memindahkannya kepada anaknya atau Shirui. Karena anaknya ini memiliki pupil ganda yang ditakdirkan akan menjadi orang hebat. Dan dengan tulang tertinggi milik Shihao akan membuatnya menjadi seseorang yang sangat berbakat dan sangat kuat nantinya. Dan di sini Shihao dengan polosnya masih belum mengetahui apa yang akan terjadi dan masih menanyakan di mana burung ciu berada. Lalu sang bibi pun menyuruh anak buahnya untuk mulai melakukan pencangkokan tulangnya. Dan proses pencakokan secara paksa pun dimulai. Iya. Oh, 儿不要看。 Di saat itu, tak sengaja pelayan pribadi Shihao melihat kejadian tersebut dan langsung melaporkannya. Di ruangan bawah tanah, proses pencakokan pun akhirnya selesai. Dan saat itu juga datang kakek keempat yang mendobrak masuk pintu ruangan tersebut dan langsung menarik sang bibi. Di saat itu juga, Shihao berubah menjadi seorang bayi kecil. Dan karena sangat kesal, kakek keempat pun ingin membunuh sang bibi.
Namun tetua Shi Yuan datang dan mengingatkan kepada kakek keempat untuk tidak gegabah. Setelah itu, Shi pun berpindah ke para tetua dan leluhur keluarga Shi yang sedang berkumpul dan membahas masalah tersebut. Di sini, para tetua mendesak leluhur untuk mengeksekusi mereka karena telah melukai keluarganya sendiri, dan itu melanggar peraturan klan. 居然被族中人所害，应立即凌迟处死那毒妇。相残，凌迟处死，苏规所定，容不得这等毒妇逆子。续接在浩儿体内，属于浩儿的东西，谁都别。 Tapi tetua Shi Yuan menyarankan untuk mempertimbangkannya lagi, karena tulang tertinggi sudah terlanjur tertanam di dalam tubuh Si Rui, dan jika mengeksekusinya akan menyia-nyiakan tulang tertinggi yang sangat berharga. Akhirnya, leluhur pun memutuskan untuk membiarkan Si Rui memiliki tulang tertinggi itu, karena tubuh Shi Hao yang sekarang tidak memungkinkan untuk ditanamkan kembali tulang tertinggi. Namun, leluhur akan memberikan kompensasi untuk Shi Hao. Setelah itu, kakek keempat pun mengirimkan perintah kepada orang tuanya Shi Hao untuk segera kembali ke istana, karena ada masalah genting mengenai Shi Hao. Mendengar hal itu, orang tua Shi Hao pun bergegas kembali ke istana. Sementara itu, pelayan pribadi yang menggendong Shi Hao berusaha kabur dari sana untuk melindunginya. Dan tetua Shi Yuan menyuruh para prajurit untuk mencarinya ke segala penjuru istana. Hingga akhirnya orang tua Shi Hao pun sudah kembali, dan sang pelayan menceritakan kejadiannya. Melihat keadaan Shi Hao dan mendengar ceritanya, kedua orang tuanya pun sangat sedih, dan juga memicu kemarahan besar ayahnya Shi Hao yang bernama Ziling. 也要让他们血债血偿！ Nah, bagian ini adalah lanjutan dari scene yang sudah kita lihat di prolog pada part 1 terdahulu.一入魔，若为我而痛。 Setelah Shi Yuan dikalahkan oleh Shi Jiling, dia pun menyerahkan si Bibi di hadapan orang tuanya Shi Hao. Shi Jiling tidak bisa menahan emosinya dan langsung menyerangnya. Si Jiling atau ayahnya Shi Hao juga hendak menyerang Si Rui dan berniat mengambil kembali tulang tertinggi milik Shi Hao. Tetapi di saat itu dicegah oleh leluhur klan Shi. Si Jiling lalu meminta keadilan kepada leluhur untuk apa yang telah anaknya alami. Tetapi leluhur berkata untuk membiarkannya saja dan menjanjikan akan mengembalikan tulang tertinggi milik Shi Hao dalam 10 tahun. Mendengar hal itu, Si Jiling pun tidak terima dan membuat Si Jiling dan leluhur akhirnya bertarung. Kemudian leluhur mengaktifkan secara paksa kekuatan tulang tertinggi dan pupil ganda yang Si Rui miliki untuk digunakan sebagai penekanan terhadap orang tuanya Shi Hao. Dan mereka pun berjuang untuk melawan kekuatan tersebut. 我现在要强行开启重瞳。 Dan begitulah ingatan masa lalu milik Shi Hao yang akhirnya dia ketahui. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Singkat banget ya partnya, hehehe. Ya mau gimana lagi bosku, hal itu karena kita hanya rekap satu episode. Jadi Mimin mau memberikan pilihan untuk kalian nih. Menurut kalian, lebih baik kita rekap 2 minggu sekali filmnya, tapi durasinya enak ditonton? Atau mau setiap minggu sekali, tapi durasinya sedikit? Oke, tinggalkan saran kalian di komentar ya. Dan di part selanjutnya akan menceritakan perjuangan Shi Hao untuk meningkatkan kekuatannya.
bersama sang gadis yang ditemuinya di runtuhan desa batu pada pas sebelumnya. Wah, makin seru nih kayaknya bosku. Kita tunggu saja ya di pas selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di komen ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!